Eh, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar Luar biasa, biasa, tetap tetap semangat. semangat. Allahu Akbar. Yes, Oke. yes, yes. Ya, Nahla hari ini semangat sekali ya. Oke, kita belajar tematik mengenai tentang PKN. Silakan Ananda buka bukunya di halaman 51. Buku tematik halaman 51. Sudah? Sudah. Oke. Bentar ya. Kelihatan? Ada yang Kelihatan. Halo. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kita mulai ya materinya. Materi kita PKN tentang sikap tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Anda sekalian, kalian sehari-hari beraktivitas atau melakukan sesuatu itu selalu disertai dengan sikap bertanggung jawab, dan setiap melangkah sesuatu atau melakukan sesuatu itu selalu ada keputusan baik pada diri kalian maupun keputusan bersama. Di sini yang kita pelajari adalah sikap bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dalam bermusyawarah. Sikap bermusyawarah tidak bisa kita ambil keputusan dengan sendirinya. Saat kita bermusyawarah, yang kita ambil keputusan, mengambil sesuatu keputusan itu harus dilakukan bersama-sama. Tidak hanya satu orang saja, tetapi harus banyak orang. Yaitu musyawarah itu hampir sama dengan berdiskusi. Kalau kita tidak berbicara sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dengan berdiskusi, masalah tidak akan selesai, apalagi berkaitan dengan orang banyak, bukan tentang untuk diri kita sendiri ya. Sikap musyawarah saat kita bermusyawarah, masalah yang kita diskusikan itu bersama-sama dengan tujuan untuk memutuskan sebuah keputusan bersama. Jadi saat kita melakukan musyawarah berarti kita ingin mengambil sebuah keputusan, atau kita mau, contohnya kita berbicara tentang piket kelas. Kita maunya bagaimana piket kelas? Apakah satu hari satu orang, ataukah satu hari 2 orang? Nah, setelah hasilnya sudah kita dapatkan, maka dilakukan selanjutnya kita melakukan atau kita melaksanakannya bersama-sama semua anggota. Yang tadi Ustazah bilang, contohnya saat kita musyawarah tentang piket kelas, kita ingin satu hari itu 2 orang Ustazah, maka hasilnya sudah kita putuskan satu hari 2 orang. Berarti yang laksanakan bukan cuma Ustazah sendiri ataupun kalian, maka semua anggota wajib melaksanakan hasil keputusan tersebut. Sampai di sini paham Ananda? Paham. Kedengaran nggak tidak Ustazah punya suara? Kedengaran. Dengar. Oke, kita lanjut. Kok nggak bisa ya?
Nah, prinsip melaksanakan musyawarah. Jadi saat kita melakukan musyawarah itu ada sikap-sikap atau prinsip yang harus kita laksanakan. Bila kita tidak melaksanakan, maka akan mengganggu musyawarah atau kegiatan musyawarah tersebut. Prinsip yang pertama adalah anggota mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Yang poin pertama ini sering saja laksanakan di kelas. Apabila kita lagi berdiskusi, lagi berbicara apapun, maka Ustazah meminta kepada kalian untuk menyampaikan pendapat siapa? Pendapat kalian, karena berdiskusi ataupun bermusyawarah itu hanya terjadi pada satu orang saja menyampaikan pendapatnya, tetapi semua anggota yang mengikuti musyawarah wajib menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, menyampaikan pendapat harus disertai dengan alasan yang jelas. Bila kita ingin menyampaikan pendapat, maka kita harus menyampaikan alasan kita. Kenapa kita harus menyampaikan alasan kita? Karena supaya pendapat kita itu bisa diterima orang lain dan oh ternyata kita memilih pendapat yang ini, berarti alasan kita ini kita disesuaikan. Contohnya, contoh Nahla berkata, satu hari kita harus piket nih dua orang saja Ustazah, itu sudah cukup. Tapi teman-temannya yang lain bilang tidak bisa cuma 2 orang, pekerjaan di kelas itu banyak, jadi harus dilakukan sampai 4 orang. Nah, itu berarti dia mempunyai alasan yang jelas. Dengan banyaknya orang saat piket kelas, maka pekerjaan yang di depan gudang juga pesan 40. Selanjutnya prinsip maksudnya yang rumahnya harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Berarti Ananda sekalian, saat kita bermusyawarah atau berdiskusi, mungkin ada yang nyumbang lagi kursi apa? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mengutamakan diri kita sendiri, maka berarti kita dikatakan sebagai orang yang egois atau orang yang tidak peduli pada kepentingan atau keperluan bersama dengan teman-teman yang ada di dalam kelas. Kita mementingkan diri kita sendiri, maka apa yang kita lakukan nanti atau apa yang kita laksanakan tidak sesuai dengan kemauan dari teman-teman tersendiri. Yang ketiga, mendapat pendapat disampaikan dengan sopan, santun, dan rendah hati. Nah, Anda sekalian, saat bermusyawarah maupun saat dalam berdiskusi itu kita menyampaikan pendapat atau berbicara harus dengan sopan dan santun dan rendah hati. Tidak boleh dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghina teman atau tidak menghargai teman, itu tidak boleh. Kalau saat kita menyampaikan pendapat lalu kita berkata kotor, terus kata yang tidak sopan, menghina teman, maka Ustazah jamin saat berdiskusi maupun musyawarah akan terjadinya berkelahi atau diskusi itu tidak akan selesai. Musyawarah itu pun tidak akan selesai karena kita menyampaikan pendapat kita dengan kata-kata yang kotor dan kata-kata yang menghina. Ada 2. Tidak menghargai teman-teman. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kita lanjut slide 3. Nah, Ananda sekalian, sikap musyawarah tidak bisa terlepas dari sikap
pengambilan keputusan secara demokratis. Demokratis ini sudah kita lakukan di Indonesia, bahkan dari zamannya setelah Pak Habibie. Setelah Pak Habibie. Itu sikap demokrasi sudah kita laksanakan. Sikap demokrasi itu apa sih, Ustazah? Nah, anak-anak sekalian silakan buka di halaman 54, materinya berkaitan dengan pengambilan keputusan secara demokrasi. Jadi musyawarah tidak bisa lepas dari demokrasi. Sudah buka di halaman 54 yang baru masuk? Sudah, oke. Nah, demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah kekuasaan serta kedaulatan negara dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi ini sudah kita laksanakan di dalam kelas, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga kita laksanakan di dalam kelas. Masih ingat Ananda bagaimana cara kita memilih ketua kelas? Masih. Nah, dengan cara bagaimana? Suara terbanyak. Suara terbanyak yang menjadi ketua kelas. Nah, kalau kita memilih ketua kelas dengan mencari suara terbanyak atau menyampaikan suara kita, maka kita telah melakukan demokratis. Yang jadi masyarakat siapa, Ustazah? Di dalam kelas yang jadi masyarakat atau rakyat yang di dalam kelas adalah teman-teman yang memilih. Sedangkan pemerintahnya itu adalah orang-orang yang terpilih dengan suara yang terbanyak. Kalau di masyarakat itu ada seperti memilih presiden, memilih bupati, memilih DPR, memilih RT, memilih kepala kampung. Kalau kita memilih dengan suara yang terbanyak, maka itu dikatakan demokratis karena kita memilih dengan secara adil. Saat kita melakukan demokratis, ada sikap-sikap yang harus kita lakukan atau perlu untuk melakukan demokratis dengan sikap-sikap yang adil atau jujur. Kalau kita tidak melakukan dengan sikap-sikap ini, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik yang pertama, terus demokrasi tidak akan jujur. Ada 6 sikap atau asas demokrasi. Yang pertama, Luberjurdil. nah, disebut luberjurdil. Apa sih luberjurdil itu? Nah, el-ulu. Ya. Yang ini. El-ulu yaitu langsung. Sikap yang pertama ada langsung. Kita menyampaikan, kita punya pendapat atau kita menyampaikan suara kita dalam memilih itu secara langsung. Kenapa secara langsung saja? Agar tidak ada orang yang menggunakan suara kita. Kalau ada orang yang menggunakan suara kita, maka dia bisa memilih atau mengambil suara kita untuk memilih orang lain. Padahal contohnya kita memilih Tanisa. Ustazah memilih Tanisa, lalu Ustazah punya suara, Ustazah sampaikan ke Lala. Sampai di sana Lala mengubah Ustazah punya suara menjadi pilih Naila. Nah, itu berartinya memilihnya tidak secara
Langsung. langsung. Tapi kalau Ustazah memberikan Ustazah punya suara langsung, Ustazah sendiri yang ngomong. Kalau memilih tanisan, maka itu disebut dengan menyampaikan. Ustazah punya suara dengan secara langsung. Sikap yang kedua yaitu umum. Semua warga Indonesia, yang ini ya, yang kedua adalah U. Yang kedua adalah U. Yang kedua adalah umum. Berarti semua masyarakat umum, yang dikatakan umum itu adalah semua masyarakat yang ada di Indonesia. Itu wajib menyampaikan suaranya. Tidak dibedakan ya antara ini laki-laki dia harus memilih Naila, yang perempuan dia harus memilih Tanisa. Tidak seperti itu. Semuanya sama. Baik laki-laki, mau perempuan, mau banci, mau bencong, itu semuanya sama. Itu punya hak, punya suara untuk memilih pemimpinnya masing-masing. Sampai di sini paham? Oke, Ustazah lanjut yang sikap yang ketiga adalah bebas. Yang ini ya, yang ini bebas. Setiap negara bebas memilih kandidatnya masing-masing. Tidak bisa, kau Kansa, kamu harus pilih Tanisa. Nahla, kamu harus pilih Naila. Nah, ditentukan langsung. Itu tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Kita kembali lagi ke masyarakatnya. Kalau macam dia memilih Kansa, memilih Tanisa, Nahla memilih Naila, itu berarti punya suara masing-masing. Kita tidak bisa memaksa suara orang lain untuk memilih kita. Sampai sini paham? Oke, yang selanjutnya rahasia. Suara kita adalah rahasia. Yang tahu adalah diri kita dengan hanya Allah. Selain itu, tidak ada yang tahu. Paham? Kalau ada orang lain yang tahu, maka artinya suara kita sudah bocor. Ya toh, kalau kita menyimpan rahasia teman, berarti yang tahu hanya diri kita. Iya toh? Tapi kalau kita kepada orang lain, mereka tahu tidak? Tidak. Kalau Nahla bercerita ke Najwa, kira-kira Najwa tahu tidak? Tahu lah, karena Nahla sudah bercerita kepada siapa? Kepada Nahla sudah bercerita kepada Najwa. Jadi maka Najwa tahu. Tapi coba Nahla Ustazah kasih perintah, atau Nahla Ustazah cerita, Ustazah curhat ke Nahla, lalu Nahla tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Itu berarti bentuknya rahasia. Begitu juga dengan suara kita. Kalau kita mau memilih, maka kita tidak boleh memberitahukan kepada orang lain suara kita mau memilih siapa. Contohnya, kita mau milih nomor 1 dan nomor 2. Oke, saya mau memilih yang nomor ini. Nahla mau memilih nomor yang ini. Najwa mau memilih nomor ini. Lala mau pilih nomor ini. Berarti tidak boleh diberitahu. Kalau kita beritahu kepada orang lain, Ustazah memilih nomor 1 nih. Nah, itu artinya suara Ustazah sudah tidak lagi rahasia.
Oke, selanjutnya jujur. Kita kalau memilih pemimpin kita baik di dalam kelas maupun di mana saja, maka kita harus jujur. Kenapa harus jujur? Kalau kita berbohong, kita berpura-pura, maka akibatnya akan kita rasakan. Contohnya, kita maunya memilih Tanisa, tapi kita ingin memilih Tanisa sebagai ketua kelas kita, tapi Tanisa kita tidak berteman dengan Tanisa, kita lebih berteman kepada Naila. Makanya kita tidak jujur, kita lebih memilih Naila karena kita berteman dengan dia. Tapi Naila tidak bisa memimpin kelas dengan baik. Nah, kalau kita memilih saja sudah salah pemimpin kita, maka besok-besok akibatnya juga yang kita rasakan. Nanti kalau kita bermain di kelas terus Naila tidak menyuruh kita diam, apa yang terjadi? Otomatis kacau. Kelas akan kacau. Ustazah akan marah bukan kepada ketua kelas saja, tetapi kepada masyarakat kelas yang lain. Makanya kalau kita memilih pemimpin harus dengan jujur. Oh, kita memilih pemimpin yang jujur, maka besok insya Allah pemimpin kita juga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sampai di sini paham? Paham. Oke, sikap yang terakhir. Adil. Atau berjurdil. Dalam pemilihan atau dalam demokrasi, kita harus bersikap adil. Kenapa Ustazah harus bersikap adil? Kita Naila yang biasanya kasih saya makanan, jadi saya mau pilih dia. Oh, Tanisa yang setiap hari kasih saya jawaban kalau ulangan, berarti saya mau pilih dia. Nanti besok-besok kalau saya ulangan dia yang kasih saya jawaban. Itu sikap yang tidak adil. Paham? Paham. Itu sikap yang tidak adil. Kalau kita mau memilih pemimpin kita, maka kita lihat sikap kita dan apakah perlakuan mereka terhadap kita itu adil atau tidak. Kalau kita sering dihina lalu kita memilih dia, maka apa yang terjadi? Kita terus akan yang dihina. Tapi kalau dia memperlakukan kita dengan adil, dia ramah kepada kita, lalu kepada orang lain juga ramah, maka itu artinya dia telah bersikap adil. Dia berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih teman, artinya dia sudah bersikap adil. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, dari ke-6 sikap ini maka disebut dengan 5 sikap yang 6 sikap dalam demokratif itu disebut dengan luberjurdil. Nah, ada di buku, nanti dilihat. Di sini Ustazah hanya singkat-singkat saja. Jadi Ananda, ini kan kita insya Allah bulan depan itu akan melakukan namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Ya toh, kita akan memilih bupati kita. Kita akan memilih siapa? Bupati kita toh.
Nah, orang tua kalian akan melakukan pemilihan di kampung atau di RT di mana nanti mereka melakukan itu. Nah, sebelum mereka melakukan, kalian harus mengatakan kepada orang tua kalian harus bersikap adil, betul, bersikap rahasia, jangan menitip suara kita kepada orang lain, karena kalau kita menitip suara kita kepada orang lain, maka suara kita tidak lagi bersifat secara langsung dan tidak bersikap secara rahasia. Iya. Selanjutnya, nah, Ananda sekalian, Dihindari. ini maaf, ini harus dihindari ya, ini sikap yang harus dihindari saat melakukan pemilu atau pemilihan, memilih ketua kelas, kepala kampung, itu harus ada sikap yang harus kita hindari. Kalau kita tidak hindari, maka akibatnya akan fatal. Fatal itu apa, Ustazah? Fatal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Betulkah tidak? Nah, kalau kalian maunya, oh saya mau Tanisa yang jadi ketua kelas, tapi pas terakhir, Nur Hikmah yang jadi ketua kelas, tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, maka yang kita rasakan pasti akan kecewa. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan merasa kecewa. Oke, yang pertama, memberikan suap. Ada yang tahu apa itu suap? Memberikan Menyogok, memberikan uang, betul sekali. Betul, Ananda sekalian. Kalau contoh, ada juga sikap di dalam kelas yang seperti ini. Di dalam kelas, Ustazah sering dengar dalam kelas begini. Nahla, saya titip beli minuman di kantin, Kak. Terus Nahla tidak mau. Terus begini, kalau kau belikan saya ini, nanti saya kasih kau uang, saya kasih kau uang 5.000. Itu artinya juga suap. Apalagi kalau temannya tidak mau, itu juga nggak bagus. Nah, kalau kita mau memilih ketua kelas, tapi dia memberikan kita, Nahla, kalau kau pilih saya, nanti saya kasih kau, tiap hari saya kasih bawakan kau kue. Intinya kau pilih saya jadi ketua kelas, Nah, kalau kita sudah berbicara seperti itu, artinya apa yang terjadi, Ananda? Artinya dia sudah melakukan suap. Orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap besok di akhirat akan diazab dan akan dipertanyakan oleh malaikat. Orang yang menerima dan orang yang memberikan sama-sama akan diazab oleh malaikat, akan ditanya. Kalau kita menerima suap, ya artinya kita mau suara kita. Artinya kalau kita menerima suap, artinya sama saja kita telah menjual suara kita, menjual suara kita. Artinya kita tidak bersikap jujur lagi. Gitu. Oh, Ustazah bilang di Nahla, Ustazah kemarin pilih nomor 2. Padahal Ustazah tindisnya nomor 1. Itu artinya sikap tidak jujur juga. Iya toh? Sering tidak? Nahla, kalau kau mau berteman dengan saya, nanti saya kasih kau nasi kuning setiap hari. Hati-hati. Itu artinya pertama kita tidak jujur, kedua kita sudah menerima suap. Rezeki yang berbentuk suap artinya rezeki yang tidak halal.
Rezeki yang tidak halal. Rezeki dikatakan halal apabila cara kita mendapatkannya itu dengan cara halal. Artinya yang namanya suap, walaupun suapnya itu bentuk barang maupun bentuk apapun yang namanya suap, itu artinya haram. Dikatakan apa? Haram. Bagaimana bentuknya? Baik dalam bentuk barang, makanan, minuman, uang, itu haram bentuknya. Tidak dalam bentuknya itu haram. Kalau kita menerimanya, maka siap-siap apa yang terjadi? Kita akan diazab. Akhirat dan akan dosa oleh malaikat. Sikap yang kedua, membuat fitnah. Ayo, siapa yang suka fitnah di dalam fitnah calon lain. Nah, saja tanya, ayo siapa yang sering fitnah di dalam kelas, menceritakan kejelekan teman-temannya, ayo. Menggosip, siapa yang menggosip di dalam kelas, ayo. Nah, hati-hati. Ustazah kemarin sudah bilang, sikap bertanggung jawab tidak hanya kita lakukan kepada orang lain atau tindakan kita, tetapi kita harus bertanggung jawab. Yang apalagi mulut, apalagi lidah. Tidak bertulang, tapi omongannya selalu pedas, seperti sambal toh, pedas toh. Nah, kalau kita berbicara tentang fitnah, maka tidak ada habisnya. Kenapa Ustazah bilang tidak ada habisnya? Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya apa, Ustazah? Maksudnya adalah kalau fitnah itu orang lebih mudah percaya daripada yang namanya jujur. Contohnya begini, Lala tuh jelek nih, dia tuh ternyata tuh sok-sok cantik. Padahal Afifah memang cantik, tapi ya itu gara-gara kita tidak mau Afifah yang menang, makanya kita pergi memfitnah Afifah. Allah, ternyata tuh Afifah tuh dia tuh orangnya tuh begini. Dia tuh begini. Hati-hati. Mulut kita sangat ringan dan pandai, tapi kalau kita tidak menjaganya dengan baik, apa yang terjadi? Mulut kita akan membawa kita masuk ke dalam neraka. Karena dengan mulut kita tidak jaga, akibatnya menimbulkan yang namanya apa? Menimbulkan yang namanya apa ini? Kalau mulut kita tidak kita jaga dengan baik, kita pasti di sini paham Anda sekalian? Oke. Selanjutnya, akhir. Sikap yang lain. Nah, ini
dengan saya sudah pulang dengan Naila. 12 orang. Ini dulu di saya punya rumah. Apa dengar? Memaksakan kehendak orang lain. Astagfirullah. Hati-hati ya. Kalau kita terlalu sering memaksakan kita kepada Memaksakan. lama-lama orang lain tidak suka kepada Ustazah, saya tidak dengar Ustazah pesuara. Iya, Ustazah. Ustazah pesuara hilang. dengarkah tidak? Dengar. Kan saya tidak dengar. Dari pertama tidak dengar. Dari tadi. Hah? Dari yang memaksakan kehendak orang lain. Dari yang habis saya tanya. Nah, kalau Nah, yang kita dengar itu ya. menghendak Dengar. memaksakan kehendak orang lain, maka lama-lama dampaknya adalah orang lain pasti tidak suka kepada siapa? Kepada kita, karena kita terlalu sering memaksakan kehendak orang lain. Kita inginnya mau makan nasi goreng, tapi orang lain makan nasi kuning. Jangan kok makan nasi goreng itu enggak enak. Makan sudah nasi kuning. Nasi kuning itu rasanya begini. Nah, hati-hati ya Ananda ya. Kita tidak boleh seperti itu. Paham? Kalau kita terlalu memaksakan kehendak orang lain, maka kita bisa dikatakan kita selalu bersikap kasar. Anak-anak sekalian, Allah di dalam Islam tidak mengajarkan kita harus memaksa kehendak orang lain di agama kita. Itu juga dengan kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Paham? Paham. Kalau kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada orang lain, maka sama saja kita tidak menghargai keputusan orang lain. Padahal tadi di dalam musyawarah kita harus menghargai keputusan atau pendapat orang lain. Sampai di sini paham Anda? Paham. Oke. Dia mau suntikan. Oke. Mau suntikan. Anda sekalian, Ayah. Nah, Anda sekalian, materi kita pagi ini mengenai dua hal itu saja, yaitu bermusyawarah dan pengambilan keputusan secara demokratis. Untuk tugasnya, Anda sekalian, untuk tugas ini itu adalah, coba Kak Ananda buka di halaman 55. Sudah? Halaman 55. Mari beraktivitas 1. Beraktivitas 1. Mari beraktivitas 1. Di situ adalah menjelaskan kalau kalian melakukan wawancara singkat, narasumbernya itu adalah orang tua kalian masing-masing. Kalian bisa membuat pertanyaan tentang saat orang tua melakukan pemilu, memilih presiden, memilih
Bapak RT di kampung. Nah, nanti kalian tanya orang tua kalian, bagaimana proses cara memilih kayak bupati, DPR, presiden, ataupun Bapak RT atau kepala kampung di tempat tinggal kalian masing-masing. Sampai di sini sudah paham? Paham. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah. Halaman 55 toh? Iya, halaman 55, mari beraktivitas 1. Oke, Saat kalian, setelah kalian wawancara orang tua kalian, bisa dengan ini, kalau kalian tidak mau menulis, kalian rekam saja, buatkan video saat wawancara orang tua. Toh? Bisa toh? Bisa. Nah, Bisa. tapi saat orang tua berbicara, kalian juga harus rekam orang tua biar tidak capek-capek menulis saja ya. Direkam saja biar tidak capek-capek menulis. Yang pertama adalah buat pertanyaan dulu, pertanyaan wawancara. Setelah itu bisa wawancara kepada orang tua. Oke? Sudah? Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau tidak mau bertanya, Ustazah stop sudah pelajarannya. Tidak. Kalau rekam suara bagaimana Ustazah? Kalau tugasnya rekam suara bagaimana? Rekam suara tidak apa-apa. Kalau rekam lebih enaknya video biar Ustazah lihat toh siapa yang apa kalian wawancara begitu loh. Ustazah boleh izin nanti sore atau tidak tunggu Abi pulang kantor? Tidak apa-apa, Ustazah nunggu sampai jam berapa kira-kira menurut kalian bisa selesai jam berapa? Biar tidak numpuk dengan seandainya besok kan kita belajar lagi, biar kalau seandainya Ustazah berikan tugas tidak numpuk. Jam 10 malam? Bisa. Hah? Jam 10 malam bagaimana? Oke, Ustazah. Oke ya, jam 10 malam kita kumpulkan ya. Ya. Oke, sip. Ini saja ya, kalau pertanyaannya kalian 3 berarti saat videonya juga harus 3 ya. Oke, terima kasih. Ustazah akhiri. Semoga materi ini bermanfaat dengan baik, memberikan manfaat dengan baik bagi diri kita maupun orang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.